Uang 1 yuan ini seharusnya milikku. Yang pertama kali mengambil, itu milikku. Ini bukan masalah siapa yang pertama kali mengambil. Ini masalah tadi siapa yang dilempar oleh pria tampan itu. Kalau dilempar ke depanku, itu milikku. Lagi pula pria itu tidak tampan. Kamu, sepertinya tidak dilempar ke depanmu, kan? Dilempar ke depanku lalu menggelinding ke depanmu. Yang kuambil di depanku, itu milikku. Kamu memang jago. Aku jago. Kamu lebih jago dariku. Apa maksudmu? Sebelum kamu datang ke sini, setiap hari aku bisa dapat beberapa yuan. Sejak kamu datang, aku tidak pernah lihat uang. Sekarang aku kelaparan. Aku bukan pengemis. Sudahlah, hampir sama saja. Aku datang ke sini untuk bernyanyi, jangan bilang padaku. Kamu datang ke sini untuk jadi pengemis. Kamu yang pengemis. Kamu memang pengemis. Kenapa menangis? Jangan menangis, aku minta maaf, oke? Kamu nakal. Sudahlah, jangan menangis. Begini, jangan menangis, nanti aku tidak akan merebut bisnismu lagi. Pergi belum kanan. Aku tidak mau. Bukannya kamu lapar? Kenapa kamu terus menatapku? Sudah bilang, aku tidak akan berbisnis lagi. Jangan ikut aku. Ayo kita pergi ke supermarket beli barang. Yan, ayo kita beli makanan enak untukmu, oke? Peluk. Mama. Kamu pura-pura hebat ya, masih ngotot orisinal. Aku kasih tahu di bar. Lagu apa yang diminta tamu, kamu harus nyanyikan. Tidak nyanyi, pergi saja. Terima kasih, aku datang untuk melamar sebagai penyanyi. Aku tahu direktur musik akan segera datang. Aku tidak akan membuang waktu kalian terlalu lama. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kami akan segera atur waktu penyanyi. Tenang saja, sampai jumpa. Direktur Lee, ada penyanyi yang menunggumu. Siapa? Apakah aku ada janji hari ini? Tidak ada. Tiada janji kamu, tidak yang berinyu. Anda sebaiknya menemui dia, dia sudah datang berkali-kali. Kali ini dia tidak mau pergi, dia tetap di kantor. Saya bilang, untuk apa kamu di sini? Setiap hari menjadwalkan musik sampah untuk saya temui. Apakah kamu tidak bosan? Maaf, Direktur. Jangan sampai terulang lagi. Sang Kasim. Saya dengar kamu sudah datang ke sini beberapa kali. Ya, saya datang untuk melamar sebagai penyanyi. Maaf, saat ini perusahaan kami belum memiliki rencana untuk meluncurkan artis baru. Ini lagu yang saya tulis sendiri. Bisakah saya meminta Guru Lee untuk mendengarkannya? Sekarang banyak yang bermimpi menjadi bintang, tapi pasarnya terlalu kecil. Bahkan Songke pergi berjualan bebek panggang. Apakah kamu masih ingin mencoba? Mungkin kamu tidak tahu karena tidak berada di dalam lingkaran ini. Untuk membuat seorang artis baru terkenal, perusahaan setidaknya harus menginvestasikan ratusan ribu. Bahkan jutaan, risikonya sangat tinggi, tapi... Saya bisa menyimpan CDMU untuk didengar, lihat apakah kamu layak. Perusahaan kami mengambil risiko untukmu. Terima kasih, Guru Lee. Sama-sama. Buang itu. Ya, Direktur Lee.
Lumayan. Ceritakan kisah musikmu, Kisah musik apa? yaitu tentang perjalananmu mengejar mimpi musik. Apakah ada hal yang layak diceritakan? Saya hanya seorang pencipta lagu, tidak ada cerita. Begini saja. Apakah kamu memiliki orang tua yang sudah tua untuk dirawat? Atau adik atau kakak yang menderita penyakit mematikan? Ceritakan pada semua orang. Orang tua saya sehat, saya anak satu-satunya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Saya hamil besar, dari pagi sampai sekarang mendengarkan. Tidak ada yang punya cerita. Bagaimana acara ini bisa berjalan? Saya datang untuk bernyanyi. Dan kamu juga bernyanyi dengan baik. Tapi kalau kamu tidak punya cerita, untuk apa saya memilihmu? Penonton suka acara pencarian bakat. Karena mereka ingin melihat peserta bercerita tentang kisah aneh. Yang kita butuhkan adalah rating, hanya bernyanyi tidak ada gunanya. Sudahlah, pulang dan tunggu kabar. Selanjutnya, Kamu sebaiknya ceritakan dulu, apakah kamu punya kisah musik? Kalau tidak ada, ya sudah. Ada, aku pernah menjalani operasi ganti kelamin. terowongan bawah tanah adalah markasku saat ini. Aku tidak bisa membiarkan seorang pengemis kecil menghancurkan mimpiku. Kenapa kamu datang lagi? Lalu kenapa kamu masih di sini? Bukannya kamu bilang tidak akan datang ke sini lagi? Aku pikir-pikir, hanya di sini yang cocok untukku. Karena di sini adalah markasku. Tidak, kamu pasti tidak punya tempat lain untuk pergi, kan? Aku lihat kamu cukup pintar. Dan saya, Kalau begitu, bolehkah aku menyanyi di sini? terserah. Ayo, cepat makan. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Terima kasih, Ayah. Panggil aku apa? Ayah, Ini tidak bisa sembarangan dipanggil. Lebih baik panggil kakak. tetap panggil Ayah. Tidak boleh. Kamu mirip ayahku. Mirip bukan berarti ya. Tetap panggil kakak. Ayah, ayah, ayah. Seberapa mirip sih? Mirip? Bukan cuma mirip biasa. Ini benar-benar seperti orang yang sama. Kamu adalah ayahku. Lalu, di mana ayah dan ibumu? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Baiklah. Aku akan menyanyi untukmu, ya? Kamu menyanyi dengan bagus. Mulut kecilmu cukup manis. Kalau kamu mau jadi ayahku, aku bisa mendengarmu menyanyi setiap hari. Baiklah, aku akan menyanyi untukmu. Ayah angkatku. Halo. Aku bilang, kamu masih bodoh menunggu dia yang sedang berjuang di Beijing. Aku bilang, kamu benar-benar bodoh. Masa muda perempuan hanya beberapa tahun, mengapa menyiksa diri sendiri?
Aku bisa minta ayah angkatku untuk memperkenalkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu masih ada di hatiku. Aku suka. Siapa namamu? Kamu ingin tahu? Tebak saja. Kamu menyanyi dengan bagus, seharusnya dipanggil Bintang. Siapa yang bilang kalau menyanyi bagus berarti bintang? Namaku Shengnan. Saya Yang. Yang terdengar bagus. Apakah itu 11 Yang atau Lan Yang? Kamu tidak bisa melihat? Aku adalah Xiao Yang malam. Si kecil yang nakal. Jangan menangis lagi, oke? Menanges. Sepanjang hari hanya tahu menanges. Aku tahu aku tidak punya kemampuan, tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku khawatir dengan Yang. Dia masih sangat kecil, aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku khawatir dengan dia, apakah itu salah? Khawatir. Apa gunanya? Dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Keluarga kita bahkan akan jual semua harta untuk mengobatinya, tapi tetap tidak cukup. Hasilnya, keluarga kita terlilit hutang, bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Setiap hari hanya tahu menyalahkan aku. Tidak menyalahkan kamu, lalu menyalahkan siapa? Aku datang jauh-jauh dari Hunan ke sini. Menikah ke tempat sialan ini. Kamu setiap hari hanya tahu minum, tidak tahu melakukan hal lain. Kalau aku punya kemampuan, aku akan menikah dengan kamu. Kamu bisa, kenapa tidak melahirkan anak yang sehat? Tidak mencari tahu kesalahanmu sendiri. Aku sakit. Apa yang salah denganku? Aku sakit. Kalau aku tidak sakit, apakah aku akan meninggalkan Yang? Oke, semua salahku. Tidak bisa, kita cerai saja, hidup seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Apa yang terjadi ini? Kenapa? Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Lebih baik daripada tinggal di sini. Aku bukan anak yatim, aku tidak mau ke panti asuhan. Tapi, Aku hanya ingin bersama kamu. bersama aku. Kamu tidak mau. Bukan aku tidak mau, hanya saja situasimu agak khusus. Lagi pula, negara punya peraturan, aku tidak bisa. Kira-kira, aku akan menunggu kamu di sini setiap hari. Pokoknya aku ingin bersama kamu. Ini, aku benar-benar tidak punya cara. Kamu jaga dirimu baik-baik. Ayah, Orang jahat. ayah. Ayah. Halo, saya ingin berkonsultasi tentang adopsi anak jalanan. Ya. Baik. Terima kasih, sampai jumpa. Aku hanya tidak punya rumah saja. Siapa bilang kamu tidak punya rumah? Kenapa kamu datang lagi? Aku akan membawamu pulang. Mulai sekarang, aku adalah rumahmu. Benarkah? Tentu saja. Kamu sudah memikirkannya? Kamu sedang mengeluh padaku? Terima kasih, ayah. Ayo pergi. Ayah, di mana rumah kita? Coba tebak. Ayo pergi. Ayo. Orang Yang sudah kenyang? Sudah kenyang? Kenapa di sini berantakan sekali? Jangan lihat berantakannya, tinggal di sini nyaman loh. Ayo masuk. Terima kasih, ayah. Ayah sudah bekerja keras. Nanti kalau yang sudah besar, aku juga akan cuci baju untuk ayah. Setuju. Ayah, siapa tante di foto itu? Kalau kamu tidur, aku akan memberitahumu. Ayo. Sudah selesai minumnya? Ayo masuk. Coba tebak siapa di foto itu. Kenapa selalu menyuruhku menebak?
Aku tidak bisa menebak. Ini adalah pacar ayah. Aku suka dia. Nanti aku ajak dia datang menemani Yang Yang, ya? Bagus sekali. Itu. Bisakah kamu tidak melihatku seperti itu? Aku jadi malu. Kamu terlalu cantik. Kalau tidak melihatmu, aku akan menyesali mata biruku ini. Kacamata ini harganya ratusan ribu. Tidak perlu sampai seperti itu. Sudah 2 jam, melihatku terus aku jadi merinding. Kamu persiapannya terlalu lengkap. Ya, aku orang yang sangat teliti, kamu tahu? Lihat, aku menutup mata. Kaki kirimu ada tahi lalat, kaki kananmu digigit nyamuk, benar kan? Jing Jing, jadilah pacarku. Bukankah kamu sudah punya istri? Punya istri tapi tidak punya pacar, jadi butuh satu. Tapi kalau kamu setuju jadi istriku, istri yang itu akan kuganti. Langsung ganti. Mana kehemau? Benar atau bohong? Kalau bohong, aku cari anjing. 1 juta. Bella. Ching Dao. Lihat. Jadi semua ini untukku? Tentu saja untukmu. Kalau bukan kamu, aku nggak tahu mau kasih ke siapa lagi. Tunggu dulu. Biar aku pikir-pikir lagi. Aku punya pacar. Tapi pacarmu itu bisa kasih kamu semua ini nggak? Aku kasih tahu ya, wanita cantik tanpa uang itu nggak bisa. Lihat deh penampilanmu sekarang. Bukan cantik lagi, hampir kayak ibu-ibu. Gini aja, kamu ambil dulu. Kalau suatu hari kamu nggak mau, kembalikan aja ke aku. Oke?
Tunggu dulu. Aku punya SIM, tapi nggak bisa nyetir. Halo. Suka. Beneran suka. Dadah. Halo, apa kabar? Jing, ini Shengnan. Kenapa kamu telepon? Aku mau kamu datang ke Beijing. Kenapa? Kamu udah sukses ya? Bukan, aku kangen sama kamu, dan juga. Aku sementara nggak mau ke Beijing dulu. Kenapa? Ada apa? Nggak ada. Shengnan. Kita putus aja. Oke, aku tahu. Ayah, kenapa? Gak ada apa-apa. Ayah, ibu nggak datangnya? Iya, Kenapa ibu nggak datang? gak ada apa-apa. Gak datang yang gak datang. Aku mau dia datang. Aku juga mau, tapi dia gak mau datang. Gimana dong? Nggak apa-apa, aku ada ayah aja. Anak kecil, ada apa sih? Ayah ada yang aja udah cukup. Ayo kita tidur, ayo berbaring. Ayo, tangan. Tidur aja.
Pak Yo, kalau Anda ada waktu, tolong lihat di situs Spike. Ada video seorang ayah dan anak perempuan bernyanyi di terowongan bawah tanah. Penyanyi ini datang ke perusahaan kami beberapa hari yang lalu. Saya juga pernah mendengar CD-nya, dia menyanyi dengan bagus. Kalau Anda ada waktu, bisa mendengarnya. Petugas ketertiban datang. Ayah Yang ingin meninggalkan Beijing. Apa ayah tidak mau aku lagi? Kamu ketakutan sekali ya? Aku akan segera kembali, kamu tunggu aku ya. Ayah benar-benar akan kembali? Tentu saja, aku hanya pulang untuk urusan. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tahu, tenang saja, ayah tidak akan meninggalkanmu. Ayah pulang untuk mencari ibu ya? Kamu memang nakal, tidak ada yang bisa kamu sembunyikan. Benar kan? Benar, Apa kita sudah tidak punya uang? masih ada, hanya saja tidak terlalu banyak. Tidak apa-apa, meski tidak punya uang, ayah tidak akan meninggalkanmu. Kalau tidak bisa, lebih baik aku ke panti asuhan saja. Aku harus menerima telepon. Halo, Aku Sheng Nan, kenapa kamu tidak di sekolah? kamu datang ke sekolah? Aku di ruang tari, ingin ngobrol denganmu. Aku sedang sibuk. Itu seharusnya dilakukan secara langsung, aku tunggu kamu. Aku benar-benar sibuk. Tempat biasa. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Sudah lama tidak makan di sini ya? Maaf, Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertemu kamu. Lihat bagaimana kabarmu. Sekarang aku tenang. aku harap kamu juga baik-baik saja. Pasti, dia baik padamu. Terima kasih sudah datang menemuiku. Kalau butuh uang, beritahu aku. Tidak perlu, terima kasih. Kapan kamu pergi? Sebentar lagi. Besok saja, aku belikan tiket untukmu. Tidak perlu, di Beijing masih ada yang menungguku. Kamu punya pacar baru ya? Bagaimana? Cantik tidak? Apakah keluarganya kaya? Maaf, aku lapar, aku makan dulu, sebentar lagi harus berangkat. Makanlah pelan-pelan. Ambil uang ini untuk beli tiket. Ternyata selama ini kamu yang mentraktirku. Kali ini aku yang traktir. Aku. Kamu. Bukannya kamu cuma mau uang? Bilang aja berapa, aku kasih. Sok jagoan lu, punya uang dikit udah sombong. Villa tempat tinggalku lebih mahal dari perusahaanmu. Kenapa kamu ingkar janji? Bukannya kamu mau nikah sama aku? Suka berubah-ubah sih, gak jelas. Kecilin suaranya, mau semua orang dengar ya? Istriku dulu gak bisa hamil, sekarang udah bisa. Kalau bisa hamil, buat apa aku cerai? Jangan sok-sokan, cuma istri kamu yang bisa hamil? Aku udah aborsi 8 kali demi kamu. Kenapa kamu gitu? Kamu ingkar janji, kamu cowok gak sih? Kamu anggap aku generasi 90-an dan bodoh ya? Dasar generasi 70-an gak tahu malu. Aku cari yang generasi 80-an aja lebih baik daripada sama kamu. Kalau berani, jangan pernah cari aku lagi. Ciu-ciu.
Kenapa kamu gak nyanyi? Kamu mabuk ya? Nyanyi lagi biraku. Kamu beneran mabuk? Pulang aja yuk. Sepek nyanyi. Nyanyi dong. Perlu aku antar pulang? Aku gak mau pulang. Yandong jangan pergi. Kamu mabuk. Aku sangat suka sama kamu. Xiao Shang, CD yang aku kasih kamu kemana? Yang mana? Yang kamu terima itu, yang norak itu. Penyanyi yang sering ke perusahaan kita, CD itu. ITU? Aku buan. Siapa suruh buang? Kamu. Sepeting Carrie Balak, Buruan. Cepetan. Direktur musik brengsek, untung aku masih simpan satu. Kalau gak, kamu udah bikin aku celaka. Kok bisa cepet banget nemu? Gimana hasilnya? Putus. Dia sekarang gak butuh aku lagi. Lagi pula aku gak pantas sama dia. Kayaknya kamu kurang ajar, cuma cewek doang, aku juga bisa. Kalau kamu gak keberatan, aku gantikan. Sudahlah, jangan bercanda. Aku datang untuk menjemput Yang Yang. Siapa yang bercanda denganmu? Xiao Wen, terima kasih. Beberapa hari ini merepotkanmu. Bicara yang tidak perlu, siapa yang minta kamu berterima kasih? Kalau mau menjemput anak, tunggu saja setelah sekolah. Kenapa harus tunggu setelah sekolah? Bodoh. Aku sudah menyekolahkan Yang Yang di sini. Benarkah? Tapi aku tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Tidak punya uang, bagaimana kamu bisa jadi ayah? Aku benar-benar tidak punya uang, kamu tahu itu. Aku tidak peduli, yang penting aku suka Yang Yang. Bagaimana kalau aku jadi ibunya, kita berdua berbagi. Xiao Wen, kamu ini. Aku ini bagaimana? Kalau tidak mau baik ke anak, jangan terima dia. Jangan terima dia kalau tidak mau baik. Kurangi minum, kalau mau dengar lagu, cari aku di bawah tanah. Aku ada urusan, duluan ya. Terima kasih. Biarkan Yang Yang sekolah di sini. Aku akan cari cara untuk uang sekolahnya. Hanya setengah uang sekolahnya, ya? Aku memutuskan jadi ibu Yang Yang. Ini. Cepat cari uang. Ayah, makan lebih banyak sayur. Baik, Yang Yang, makan lebih banyak, cepat besar. Ayah, aku tidak mau ke taman kanak-kanak lagi. Besar langsung masuk SD saja. Ayah mengerti maksud Yang Yang. Kamu suka ke taman kanak-kanak? Sakit hati. Kalau suka, kita sekolah, meskipun tidak punya uang. Ayah tidak mau kamu ketinggalan dari teman-temanmu. Tenang, ayah punya cara. Terima kasih, Ayah. Kamu juga harus berterima kasih pada guru Xiao Wen.
Guru Xiaowen mau jadi ibumu, boleh? Kamu mau? Aku tanya kamu, malah kamu balik tanya aku. Kamu suka Guru Xiaowen? Suka, tentu saja suka. Dia baik sekali padaku. Kamu suka? Tebak. Suka. Benar-benar tidak bisa. Kalau kamu suka, aku juga suka. Sebenarnya Guru Xiaowen bilang padaku, dia suka kamu. Dia suka kita berdua ya? Yang, kok rambutmu rontok parah banget sih? Udah dari dulu gitu. Pasti kurang gizi, cepat makan sayur lebih banyak. Makasih ya kemarin anterin aku pulang. Sebenarnya aku lagi butuh banget obat penyembuh luka hati. Misalnya, suara nyanyianmu. Lagi pula aku juga nggak terlalu senang. Aku nyanyi buat kamu deh. Mungkin cocok buat kamu. Oak.
Cucu, maaf aku harus buru-buru pergi. Masih harus jemput Yang. Kenapa lagi Yang? Sebenarnya siapa sih Yang itu? Anakku. Kamu udah nikah? Enggak, aku aja belum punya pacar. Jadi anak haram dong? Apa sih? Dia anak yatim, aku yang ngadopsi dia. Jadi dia bakal sama kamu seumur hidup dong? Iya. Dia nggak bisa lepas dari aku juga nggak bisa lepas dari dia. Yang lucu banget. Kalau kamu dekat sama dia, kamu pasti suka. Mungkin. Udah, jangan bahas dia lagi. Shengnan, aku suka banget sama lagu-lagumu. Dan juga sama kamu. Bagaimana kalau malam ini kamu temani aku? Cucu, aku beneran harus pergi. Shengnan. Aku duluan ya. Shengnan. Boleh makan belum? Boleh dong. Makasih ya Papa Mama. Yang pinter banget. Ayo, makan. Maaf ya. Kamu nggak bertanggung jawab banget. Jemput anak bisa telat, itu pun telatnya parah banget. Gak akan terjadi lagi. Semoga aja. Ayo Mama bantu kamu. Papa, tadi diteka kepala aku pusing. Guru Xiaowen tahu nggak? Nggak tahu. Dulu pernah pusing nggak? Pernah, dulu Papa Mama bawa aku ke dokter karena pusing. Terus nggak mau aku lagi. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Aku tidak mau bicara. Aku takut pergi ke dokter karena pusing. Kalau kamu melihatnya, kamu mungkin tidak mau aku lagi, dan aku akan menjadi anak yatim lagi. Kamu ngomong apa sih, kecil? Kalau aku tidak mau kamu, aku tidak akan membawa kamu pulang. Sekarang masih pusing? Tidak pusing lagi. Kalau masih pusing, kasih tahu aku ya. Beberapa hari ini aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Jangan sampai kamu tidak mau aku lagi. Tenang sayang, aku sudah tidak bisa hidup tanpa kamu. Xiaowen, tubuh yang mungkin tidak enak badan. Kamu perhatikan baik-baik, kalau ada apa-apa telepon aku. Yang sakit? Dia bilang dia punya kebiasaan pusing. Dan aku perhatikan dia belakangan ini rontok rambutnya parah. Nanti hari Minggu aku bawa dia ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Bagaimana bisa begitu? Aku takut kalian tidak mau aku lagi. Lagi pula, pergi ke rumah sakit butuh banyak uang. Tenang kecil, ayo kita pergi. Terima kasih ya Xiaowen, kamu sudah bekerja keras. Tenang semuanya, aku yang urus.
Angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Oke, aku segera sampai, aku tutup dulu ya. Halo, Halo, akhirnya tersambung. Halo, saya dari perusahaan seni Birdman. Apakah Anda Sheng Nan? iya saya. Begini, direktur musik kami ingin bertemu dengan Anda. Bukan hanya Anda, tapi juga putri Anda. Ada apa? Perusahaan ingin mengemas kalian. Bisakah besok? Hari ini aku ada urusan mendesak. Besok ya? Bisa. Besok Anda bawa putri Anda juga ya? Oke, sampai jumpa. Bagus sekali, aku akan catat ini sebagai prestasi besar. Besok aku traktir kamu makan. Kalau kamu terus membohongi bos seperti ini, cepat atau lambat kamu akan hancur. Halo, Hello APA, Yang pingsan. Kami sekarang sedang di rumah sakit. tunggu aku segera sampai. Cucu. Xiao Wen. Bagaimana kabar Yang? Dia pingsan saat pelajaran, dokter sedang memeriksanya. Kamu kenapa? Lari ke dokter, sebentar lagi baik. Tidak perlu diperiksa? Sudah berapa lama Yang masuk? Seharusnya sebentar lagi. Kamu telepon siapa Teras Civic? Ada sedikit masalah di teman. Aku sangat khawatir padamu. Dokter, bagaimana kondisi Yang? Siapa orang tua anak ini? Saya ayahnya. Saya ibunya dan juga gurunya. Siapa di antara kalian yang bisa memutuskan? Anak ini menderita leukemia bawaan. Apa? Leukemia bawaan? Dokter, pasti Anda salah. Dengarkan dulu, hasil pemeriksaan tidak mungkin salah. Anak ini beberapa bulan lalu pernah ke rumah sakit kami, ada catatannya. Sejujurnya, dia tidak punya banyak waktu lagi. Sebenarnya yang sakit apa? Kecilkan suara, kita bicara di luar. Leukemia bawaan. Kenapa anak ini begitu malang? Orang tuanya terlalu kejam. Sebenarnya orang tuanya tahu dia sakit ini, makanya dia ditinggalkan. Bagaimana kamu tahu? Dokter yang bilang tadi, sebelumnya mereka pernah ke sini. Bagaimana bisa orang tuanya seperti ini? Anaknya masih kecil. Jangan terus menyalahkan. Xiao Wen, kamu bisa bantu jaga Yang? Aku akan cari uang. Tentu saja, dia juga anakku, aku ibunya. Tapi uang sebanyak ini dari mana kamu dapat? Kamu bantu jaga dia dulu, aku ada cara. Sheng Nan, masuk. Bukannya kamu sakit? Bohong, aku hanya rindu, ingin kamu datang menemani. Bukannya kamu ke rumah sakit menemani Yang? Kenapa cepat sekali datang? Cucu, aku butuh bantuanmu. Bantu APA? Katakan, pasti aku setuju. Yang terkena leukemia, aku butuh uang. Sheng Nan, kamu gila ya? Aku hanya ingin berdua denganmu. Aku tidak ingin setiap kali kencan. Ada anak liar yang mengganggu. Aku tidak tahan cintamu dibagi ke orang lain, bahkan anjing pun tidak boleh.
Kamu hanya boleh mencintaiku. Kalau tidak mau pinjam uang, tidak apa. Anak liar apa? Gangguan apa? Bicara begitu tidak sopan. Shengan, maaf. Aku tidak sengaja. Sudahlah, aku sudah tidak marah lagi. Bagaimana kalau kamu berjanji padaku? Asal kamu jangan ikut campur urusan yang lagi, aku akan memaafkanmu. Dan biaya pengobatan yang kali ini akan aku tanggung semuanya. Shengnan. Bagaimana? Setuju? Tidak perlu, aku akan cari cara sendiri. Kamu terlalu manja. Siapa yang manja? Kalau berani jangan carry aku lagi. Yang, kamu sudah bangun ya? Ayah, aku kenapa? Aku takut. Yang, tidak apa-apa, kamu akan segera sembuh. Ada ayah di sini, jangan takut. Ada mama juga di sini. Aku rindu mama dan papa. Ayah akan cari mereka sekarang, oke? Xiao Wen, terima kasih atas usahamu. Kamu pulang cepat ya? Oke. Hei hai. Ayo, cium dulu. Yang, mau makan sesuatu? Kalau begitu mama akan mengupas apel untukmu. Permisi, kamu harus membayar biaya tambahan. Aku tahu, besok aku akan pergi. Kapan kamu akan ke rumah sakit? Kenapa pergi beberapa hari? Di mana? Aku di terowongan bawah tanah. Bagaimana kabar Yang? Masih baik-baik saja. Oh ya, bagaimana dengan uangnya? Nanti kita bicara, aku akan segera sampai. Leukemia bawaan biasanya tidak bertahan sampai masa bayi. Dia benar-benar keajaiban. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Benar-benar tidak perlu lagi. Biarkan dia menikmati sisa waktunya dengan bahagia. Itu yang harus kamu lakukan. Halo, dokter. Kamu ini ngapain? Tolong dokter, beri aku sedikit waktu lagi. Aku ada cara untuk mendapatkan uang. Ini bukan masalah uang, juga bukan masalah aturan rumah sakit. Kalau memang ada harapan, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya. Aku lihat kamu orang yang jujur. Makanya aku menasihatimu, dengarkan saja aku. Aku tidak ingin melihat kamu bangkrut. Tolong dokter, selamatkan dia. Dia baru berusia 5 tahun. Aku mengerti perasaanmu. Kami dokter juga ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Sekarang yang paling penting bukan mencari uang kemana-mana.
tapi membuatnya menjalani hari-hari terakhirnya dengan baik. Kamu mengerti? Ayo kita ke supermarket menemani Yang belanja. Ya, aku tidak mau ke supermarket. Ayah mau beli mainan untuk Yang. Kalau kalian ke supermarket, aku akan ditinggal. Ayah dan ibu dulu bawa aku ke supermarket, terus tinggalkan aku. Aku tidak mau. Yang, anak baik. Ayah dan ibu tidak akan meninggalkanmu. Karena ayah dan ibu sangat mencintai Yang. Kalau tidak percaya, ayah bisa terus menggendongmu. Ayah akan terus menggendongmu, oke? Ayo jalan. Kepala sekolah memanggilku untuk kembali. Jangan terlalu sedih. Cepat kembali, terima kasih sudah berusaha. Omong-omong, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tenang, bukan hasil mencuri atau merampok, jangan khawatir. Baiklah, Minggu depan biarkan Yang kembali ke taman kanak-kanak. Dia suka lingkungan di sana. tidak masalah. Aku pulang dulu. Nanti aku akan menjemput Yang. Hati-hati ya. Yang pertama kali menemukan adalah milikku, ayah. Kalau yang sudah besar, nanti juga akan mencuci baju untuk ayah. Tidak hanya pusing, tapi juga demam tinggi, anemia, dan rambut rontok. Ayah, kenapa tidur di sini? Tidak apa-apa, kemarin tidak sengaja tertidur. Tadi malam kamu menangis. Tidak kok. Yang sangat mengerti. Ayah senang sekali. Kenapa harus menangis? Aku juga senang. Senang ya? Ayo ayah akan memakaikan baju untukmu, oke? Yang, kamu punya keinginan apa? Sekarang ayah sudah kaya, bisa memenuhi keinginanmu. Dapat uang dari mana? Coba, Pak. Dapat dari menyanyi. Tebakanmu benar. Yang semakin pintar. Benar? Lain kali aku akan ikut ayah menyanyi di terowongan bawah tanah. Dapat banyak uang, lalu pergi ke taman bermain. Tidak masalah. Aku juga mau kue ulang tahun. Tidak masalah, Yang. Kamu tahu kapan ulang tahunmu? Tidak tahu. Aku tahu. Bagaimana kamu tahu? Coba tebak. Karena kamu ayahku. Tebakanmu benar lagi. Kenapa kamu begitu pintar? Karena ayah pintar, Yang juga pintar. Kata-katanya terdengar sangat manis. Kemari, ayah cium. Ada keinginan lain?
Aku ingin tinggal di rumah besar, rumah ini terlalu kecil. Ini juga tidak masalah. Nanti setiap hari kamu akan tinggal di rumah besar. Keinginanmu cukup banyak ya? Apakah keinginanku terlalu banyak? Uangnya tidak cukup, nanti saja aku bilang lagi. Tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Ayah akan memenuhi semua keinginanmu. Aku masih punya satu keinginan terakhir. Katakan. Ingin punya ibu. Baik. Ayah akan memenuhi keinginanmu. Ayo kita pergi bernyanyi untuk cari uang. Ayah, biar aku jalan sendiri. Kamu terlalu lelah. Ayah tidaklah, gendong saja. Biarkan aku jalan sendiri. Baiklah. Ayo, pegang tanganmu, kita jalan bersama. Sebelah Xiangyang, Mei Yang, kamu adalah Yang yang baik. Ayah yang tampan, ayah yang keren, kamu adalah ayah yang baik. Ayah, aku lelah. Kalau begitu istirahat sebentar, ayah gendong kamu ya, minum ini. Kemari, ayah gendong kamu. Satpol PP datang. Satpol PP datang. Berhenti, berhenti, berhenti. Uang itu milik kami. Kenapa kalian tidak lari? Aku hanya ingin membuatnya bahagia. Kalian berdua bawa uang tidak? Uangnya tidak banyak, keluarkan semuanya. Nah, ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang, hari ini mau makan apa? Nia, Kamu ikut aku makan mie terus, hari ini kita ganti-ganti. ayah, aku merasa lemas. Kalau begitu kita makan yang enak, biar ada tenaga.
Sudah tahu mau makan apa? Sudah. Ayo kita pergi. Ayo. Ayah, boleh makan sekarang? Tentu saja. Hari ini benar-benar mewah. Terima kasih, Ayah. Cepat makan, makan lebih banyak. Cepat makan. Kenapa kamu lihat aku? Cucu, Cu apa cu? Siapa kamu? Pesan begitu banyak, bisa habis. Ayah, siapa dia? salah orang. Lihat APA. Hila ya? Maaf, saya salah orang. Saya kira kamu teman saya, tidak perlu begitu kan? Siapa yang begitu? Saya sudah minta maaf, dia hanya anak kecil. Saya hanya ingin membuatnya senang, jangan bicara begitu kasar. Tidak usah cari. Ayah, kita mau kemana? Coba tebak. Kenapa bikin jalan pulang? Ini jalan pulang, sebentar lagi kamu tahu. Kita belum pernah lewat sini. Ayah mau kasih kejutan ke Yang. Kejutan apa? Coba tebak lagi. Ayah, cepat kasih tahu kejutan apa? Tidak akan kasih tahu. Cepat kasih tahu. Tidak akan kasih tahu. Kasih tahu dong. Yang. Ini kejutan bukan? Iya, benar-benar kejutan. Yang, ayah selalu sayang kamu. Mulai sekarang, Yang bisa tinggal di sini. Besok kita main ke taman bermain. Terima kasih, Ayah. Kita ajak juga Mama Xiaowen. Baik, dengar kamu. Buatlah permohonan. Bisa dikatakan? Bisa. Aku ingin kamu bersama Ayah.
Ada apa, Direktur? Telepon Shengnan tidak perlu. Shengnan, kamu kenapa? Yang mana? Maaf, dia tidak bisa datang. Apa maksudnya tidak bisa datang? Aku menandatangani kontrak dengan kalian untuk mengobati Yang. Mengobati apa? Apa maksudmu? Kau mempermainkanku? Dia sakit dan meninggal. Meninggal? Meninggal? Apa yang kau bicarakan? Hanya tinggal kamu sendiri. Bagaimana kami mempromosikanmu? Kami tertarik dengan efek kombinasi kalian berdua. Dan popularitas kalian di internet. Hanya tinggal kamu sendiri. Apa nilainya? Ini bukan soal uang. Besok kita ketemu di pengadilan. Pergi sana. Benarkah harus pergi? Aku sudah memutuskan. Tidak bisa tinggal untukku? Kamu akan menemukan yang lebih baik. Senang bisa mengenalmu. Jaga dirimu. Sebagai kenang-kenangan. Halo. Yang. Yang, kamu di mana? Yang. Yang, ini ibu, Yang. Bicaralah, tolong, bicaralah. Yang, aku mohon. Kamu berjanji pada Yang akan membuatku menjadi ibunya. Yang sudah tiada. Kamu menghindar. Bagiku, mungkin menghindar adalah tempat terbaik. Gadis-gadis saja tidak bisa menahanmu, apalagi aku. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku ingin mendengarmu bernyanyi. Maaf, aku tidak ingin bernyanyi lagi. Aku akan meninggalkan Beijing. Kenapa? Di sini tidak cocok untukmu.
Mungkin. Sayang sekali. Aku sangat ingin mendengarmu bernyanyi sekali lagi, tapi tidak ada kesempatan. Kalau tertarik, telepon aku. Maaf, aku telah menipu kalian. Ceritamu sudah aku baca di internet. Direktur Lee sudah dipecat oleh perusahaan.